Kita satu dalam doa, kita siap terima sesuatu yang baik dari kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini 19 September 2021. Hamba bersyukur Tuhan sudah ada cabang baru dari GBMJ, ibadah perdana juga tatap wajah. Tuhan berkati Bapak Pendeta Richard Surinta yang hari ini sepanjang hari melayani. Begitu juga rekan-rekan pengerja, pemusik, worship leader, singer, tim multimedia, para pengerja suami istri, pengerja youth. Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang datang bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa mengalami hal yang ajaib sehingga melalui GBMJ ada banyak karya dan rencana Tuhan dinyatakan. Hamba juga berdoa sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan walaupun secara online, tapi Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Hadirat-Mu bekerja kepada setiap jemaat Tuhan. Hamba arahkan tangan kepada kamera dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan, Tuhan menjamah mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan yang kudus kali ini bibir hamba sehingga setiap kata kalimat ucapan add point dan bagiannya hanya berasal daripada Allah. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kepada firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini tema khotbah saya adalah syuk. Timingnya saya kecepatan. Jatuh karena bebal. Nah, ini orang bebal ini udah lagi terpuruk nih. Karena saya akan mengambil kisah yang tidak asing di telinga saudara tentang salah satu hakim yang pernah memimpin Israel, namanya Simson. Sama-sama kita lihat Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Jemaat Tuhan yang tidak pegang Alkitab jangan khawatir, karena nanti di layar monitor saudara akan muncul ayat-ayat yang akan saya bacakan. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31 di bawah judul perikop Simson mati. Saya ingat dulu waktu zaman saya youth, ribut cuma gara-gara masalah nama. Simson atau Samson. Karena banyak orang suka lupa, Pak yang benar tuh Simpson atau Samson. Yang benar itu Simpson. Saudara ingat aja surat izin mengemudi, Simpson. Bukan Samson. Simpson itu dari Israel. Samson itu yang dari Indonesia. Dulu kan filmnya ramai ya. Kalau Simpson itu yang dicukur kepalanya, rambut di kepalanya. Kalau Samson bulu ketek yang dicabut. Kalau saudara ingat zaman dulu ya, diperankan sama almarhum Benyamin. Wah dulu itu film populer juga karena kocak, lucu. Nah itu namanya Samson. Samson dari Betawi. Kalau ini Simpson. Nah yang Alkitab tulis itu namanya Simpson. Nah perhatikan, ini kisah akhir dari seorang hakim namanya Simpson. Ayat 23, sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon. Jadi Dagon ini nama salah satu dewa yang disembah oleh orang Filistin pada perjanjian lama. Kepada Dagon Allah mereka untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Jadi memang Simson pada waktu itu adalah salah satu hakim yang paling menyebalkan orang Filistin. Karena dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya. Saudara tahu ya. Jadi Simson ini lahir sebagai nazir Allah. Nah salah satu persyaratan seorang nazir itu memang tidak boleh mencukur rambut. Makanya kalau ada orang tanya sama saudara gini, emangnya Tuhan kamu Yesus itu gondrong? Tahu dari mana gondrong? Kan gak ada lukisannya, kan gak ada fotonya. Nah jawabannya sederhana, secara teologis Yesus adalah seorang nazir. Nah salah satu ciri nazir adalah rambutnya itu panjang dan memang tidak dicukur. Jadi makanya penggambaran Yesus itu cenderung gondrong karena Yesus itu adalah seorang nazir. Akan bahas itu lebih lengkap. Tapi intinya Simpson juga adalah seorang nazir dan dia tidak dicukur. Itu yang membuat dia juga tetap memiliki anugerah. Ayat yang ke-24. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Dagon sambil berseru, telah diserahkan kepada Allah oleh Allah kepada kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara. Lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Kalau saudara baca dalam teks asli, kata melawak di sini tidak sama dengan definisi yang kita mengerti melawak bersikap lucu. Tapi yang lebih tepat, Simpson itu diolok-olok dan disiksa
diperlakukan dengan kejam supaya menjadi bahan tertawaan. Jadi Simpson bukan melawak, karena waktu itu saya ingat waktu kuliah, oh berarti Simpson ini melucu. Tidak, bukan stand up komedi seperti yang kita ngerti sekarang. Jadi Simpson pada waktu itu dijahati supaya terlihat lucu. Nah kira-kira seperti itu. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu. Jadi dia pegang, ada dua tiang nih, kalau saudara bisa lihat yang warna putih ini. Cuma kan ini jaraknya kejauhan. Jadi dia pegang kanan kiri, lalu dia mulai membungkuk begini. Dia dorong dua-duanya. Dan itu kekuatan yang mustahil dimiliki oleh manusia biasa. Dikatakan selanjutnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ayat 31 paling terakhir. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Saudara, kematian tragis dari Simpson memang membawa kemenangan tersendiri atas orang Filistin. Tetapi sebenarnya kalau kita mau baca lebih lengkap lagi, seharusnya Simpson nggak perlu mengalami hal seperti itu. Tapi kenapa sampai akhirnya dia harus mati dengan keadaan yang sangat menderita? Kalau saudara baca lebih lengkap, matanya dicungkil dan dia disuruh menjadi penggiling keledai. Jadi keledai, binatang yang seperti kuda itu punya tugas menggiling makanan. Nah Simpson waktu ditangkap dan dicungkil matanya serta dibotaki kepalanya, dia punya tugas untuk terus mendorong. Jadi seperti penggilingan besar, saudara bisa lihat itu di YouTube, banyak sekali gambar-gambarnya. Dan akhirnya menjadi tragis, persoalannya sederhana. Seperti tema yang kita lihat pada pagi hari ini. Jatuh karena bebal. Tidak ada orang yang mau disebut dengan kata bebal, ya kan? Karena kalau kita dipanggil dengan sebutan bebal atau ada orang yang berkata, lu orang bebal. Pasti kecenderungannya kita akan tersinggung. Karena kata bebal itu masuk dalam konotasi yang negatif. Kata bebal itu menjadi kata yang cukup kasar juga untuk diperkatakan kepada orang. Tapi sebenarnya kata bebal adalah ungkapan yang dipakai oleh Alkitab. Baik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Nah, kalau orang disebut bebal biasanya karena orang itu keras hati. Saudara ngerti ya? Istilah ungkapan bebal itu kan banyak didefinisikan. Ada yang Alkitab katakan orang bebal itu dia tahu mana yang benar, tapi tetap melakukan hal yang salah. Orang bebal itu juga digambarkan sebagai orang yang bodoh. Seseorang yang tidak mau mengerti mana yang baik, mana yang salah. Dia berpegang kepada pengertiannya sendiri, yaitu orang bebal. Makanya dalam Efesus pasal 5, satu kali Paulus pernah menuliskan dengan sangat jelas. Coba Efesus pasal 5, 15 sampai dengan 16. Perhatikan Alkitab saudara, dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi memang Alkitab coba katakan, Paulus satu kali kepada jemaat di Efesus menjelaskan bahwa hidup kita sebagai orang percaya itu harus bijak. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah seperti arif. Bahkan dikatakan karena waktu atau hari-hari ini adalah jahat. Pengertian waktu adalah jahat sebenarnya merupakan proses alami di mana waktu itu selalu berjalan maju ya. Dari pagi, siang, sore, malam dan terus berputar. Nah persoalannya di dalam perputaran waktu ini iblis ingin berkarya.
Iblis ingin menjatuhkan hidup saya dan hidup saudara. Iblis ingin membuat rancangan Tuhan yang indah itu menjadi berantakan. Iblis ingin membuat hidup kita jauh daripada berkat. Nah, bagaimana caranya? Dengan menaruh paradigma pikiran sebagai orang bebal. Dan ini yang seringkali terjadi. Kita jatuh karena bebal. Orang bebal itu bukan karena gak cinta Yesus. Ada banyak orang kehilangan berkat Tuhan bukan karena gak mau ibadah. Dia ibadah. Bahkan mereka hidup dalam pelayanan. Mereka berdoa pagi siang malam. Mereka membaca firman setiap hari. Tapi kenapa mereka tetap jatuh? Persoalannya bukan kepada cintanya kepada Yesus. Tapi karena kebebalan yang gak mau berubah dalam dirinya. Sama seperti Simson. Seperti yang saudara pernah baca. Simson ini kan seorang yang lahir dengan kekuatan spesial. Dia berbeda dengan orang pada umumnya. Dia memiliki kekuatan lebih daripada pria-pria lain. Tapi ternyata kemampuan dan kelebihannya ini tanpa dia sadari membuat dia menjadi bebal. Kenapa saya katakan bebal? Karena sebenarnya dalam beberapa peristiwa dalam Hakim-Hakim dijelaskan Simson ini berbuat semau-maunya. Orang sudah mengingatkan, orang sudah memberitahu, bahkan nanti kita akan baca ayahnya, ibunya sudah menasihati dia. Nak, jangan melakukan hal yang salah. Tapi orang bebal selalu berpegang kepada pendiriannya yang dia anggap benar. Orang bebal itu sebenarnya asal mulanya tuh sombong. Keangkuhan, kecongkakan. Dan sombong adalah dosa yang gratis. Bahkan bisa dilakukan dimanapun. Orang kalau mau zina kan gak bisa sembarangan. Cari tempat dulu, ya kan? Dia kan gak bisa bebas, ya kan? Orang kalau mau selingkuh aja gak bisa sembarangan. Tapi kalau orang mau melakukan dosa sombong, jangankan di tempat lain, di gereja pun bisa. Misalkan pendeta lagi khotbah, bisa sombong gak? Bisa. Misalkan dia punya jam baru, dari awal sampai habis, tangannya diangkat-angkat terus. Kelihatan kalau dia lagi pamer jam baru. Saudara, kita harus yakin kuasa Tuhan tuh ada pada kita. Kenapa Tuhan itu, pokoknya gini-gini terus saya tangannya. Makin dekat dia sama kamera. Saudara udah pernah lihat jam Pak Gembala gak? Tahu kan jam Pak Gembala? Bahwa itu kalau Pak Gembala santai aja, santai. Kan kemarin kan pas kebetulan pergi. Saya lihat salah satu jam yang beliau pakai itu. Saya tahu lah gak mungkin abal-abal kayak punya saya tuh gak mungkin. Beda kelas ya kan. Beda kelas, beda harga lah pokoknya. Jauh lah pokoknya. Kalau saudara pernah dengar ya saya gak mau nyebut namanya, gak mau nyebut ininya lah. Harganya saudara lihat-lihat aja lah. Kalau nanti satu kali atau nanti jam 11 coba lihat. Lihat jam tangan Pak Gembala, itu kan bukan harga kayak saya mas, saya dikasih orang ini jam biasa ya kan. Paling mahal 500, 700, beda. Saya kalau denger dan tahu jamnya punya Pak Gembala tuh, saya suka ngitung-ngitung gitu. Saya hitung kalau dijual ginjal saya berapa, paru-paru sebelah berapa. Kayaknya gak sebanding. Dan ada orang punya jam bagus, dia kalau sombong sambil khotbah juga bisa. Pokoknya sepanjang khotbah dia begini. Saudara perhatikan baik ya. Apapun yang kita buat dalam Tuhan. Cara lihat jamnya aja gak bisa santai. Dia gak bisa begini. Karena sombong adalah dosa yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dari yang muda sampai tua. Dimanapun mereka bisa lakukan. Nah tapi persoalannya. Kalau saudara baca dalam Alkitab. Ada dua hal yang Tuhan gak suka. Yang pertama perceraian. Alkitab tulis dengan sangat jujur. Tuhan benci perceraian. Dan yang kedua. Alkitab selalu katakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang sombong akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah orang bebal itu dimulai dari kesombongan. Dia merasa dia mengerti. Dia merasa dia pintar. Dia merasa bahwa dia benar. Nah disinilah dia sulit dikoreksi. Disinilah dia sulit diberi nasihat. Disinilah dia sulit menerima kebenaran yang lain. Nah orang-orang seperti ini pasti akan jatuh karena bebalnya. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ayo Pak, Bu, lebih dewasa kita dalam Tuhan. Bukan cuma berbicara tentang kemampuan, kepintaran, kecerdasan kita akan pemahaman firman. Tapi juga berbicara bagaimana kita melakukan penundukan diri. Bagaimana kerendahan hati, bagaimana kita walaupun kita cerdas, kita memposisikan untuk lebih dulu mendengar apa yang mungkin menjadi kebenaran bagi kita. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang sukses saudara. Saya banyak ketemu, saya berbincang. Dan yang menarik begini. Seringkali
Orang yang sukses, yang benar-benar sukses ya, seorang yang benar-benar pandai. Saya pernah bicara sama guru besar UI, pernah salah satu, saya nggak tahu, pokoknya dia melayani, kita ketemu di salah satu tempat, dia orang Kristen, ternyata profesinya salah satu guru besar yang ada di UI, intinya seperti itulah. Sepanjang kami ngobrol, saya nggak lihat intervensi dia untuk menyanggah pendapat saya. Selama saya menyampaikan omongan, saya berdialog begitu. Beliau itu benar-benar memperhatikan dan kelihatan seperti ingin tahu. Padahal guru besar. Mungkin beda level lah secara akademis sama saya. Tapi orang yang semakin tinggi biasanya akan lebih mau mendengar. Dia lebih bijaksana menyingkapi berita, menyingkapi obrolan dan tidak mudah membuat sebuah statement. Itu orang yang pintar. Itu yang benar-benar pintar ya saudara. Tapi sebaliknya orang yang cuma kelihatan pintar, dikasih tahu susah gitu, susah. Waduh, saya ingat ya dulu zaman saya masih bermain musik misalkan. Kalau ketemu sama satu pemain musik yang bebal, repot. Karena dia ngerasa dia lebih ngerti. Dia ngerasa metode permainan dia itu yang paling bagus. Jadi sulit untuk bisa menyatu dengan pemusik yang lain. Kenapa? Bebal. Padahal mungkin skillnya gak lebih baik daripada pemusik yang lain. Tapi orang bebal itu gak mau mendengar. Orang bebal itu cenderung lebih mengikuti intuisi dirinya. Dan ini kan yang terjadi kepada Simson. Tuhan membuat dia menjadi hakim dengan segala kekuatannya. Kesombongan membuat dia lupa diri. Sehingga ketika orang berkata apapun nasihat datang dia gak mau dengar. Dan inilah awal kejatuhan dari orang yang bebal. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan coba lihat Amsal 26 ayat yang ke-11. Perhatikan. Apa yang Alkitab katakan tentang orang bebal? Alkitab katakan dengan sangat keras dan kasar. Amsal 26 ayat yang ke-11 dikatakan seperti apa? Seperti anjing kembali ke muntahnya. Perhatikan. Itu kan sebuah hal yang sangat hina. Sebuah hal yang sangat kotor gitu. Karena apa yang sudah dimuntahkan itu sebisa mungkin nggak bisa lagi masuk ke dalam. Ya kan? Kalau saudara makan, jangankan sampai muntah. Saudara muncrat aja atau misalkan kelepeh gitu. Sebagian kan kita pasti buang. Atau kita lagi makan nih. Nggak masuk mulut. Cuma jatuh di ujung bibir. Jatuh ke bawah meja atau ke lantai. Saya mau tanya, saudara ambil nggak? Kalau gue mah gue ambil pendeta, emang gak bener saudara. Karena yang etis kalau udah jatuh dari mulut, udah dibuang aja. Apalagi muntah. Nah Alkitab katakan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Demikianlah apa? Orang-orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Makanya kalau saudara gak suka disebut bebal, saudara gak seneng orang berkata bebal betul sih lu. Sama-sama kita belajar bagaimana kita memiliki ketundukan kepada apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Saya catat minimal ada 12 ciri orang bebal. Saya gak bahas secara spesifik lah, santai aja. Dengar ya. Coba saudara tilik hati saudara. Siapa tahu salah satu nomor ini adalah sikap saudara. Ya kan, sikap hati saudara. Nih ada 12 nih. Yang pertama, ciri orang bebal lebih suka berbicara daripada mendengar. Pak, Bu. Coba ingat-ingat pasangan saudara. Lebih banyak ngomong atau lebih banyak dengar? Nah itu ciri-ciri. Ibu-ibu akan mulai, iya, emang laki gua bebal pendeta. Dia ngomong terus, yang suami juga sama. Bini saya emang ngomong terus pendeta. Dia emang gak pernah dengar. Tapi itu ciri orang bebal. Orang bebal itu lebih banyak berbicara daripada dia mendengar. Yang kedua, orang bebal itu tidak suka memakai akal budi. Jadi dia cenderung ya udah ikuti aja intuisi, insting. Lebih mudahnya insting. Insting itu kan bisa salah ya. Yang lebih benar itu melangkah mengambil keputusan itu pakai akal budi, dipikir dulu. Kalau orang bebal enggak, ikuti nafsu. Pokoknya insting dia ke kanan aja. Dia enggak berpikir dulu. Nah itu orang bebal. Bahayanya di situ. Orang bebal itu suka mencemooh. Bahasa milenialnya tukang gibah. Tahu tukang gibah? Ada aja yang pengen dia bahas tentang kejelekan orang. Pokoknya di mata dia orang lain jelek aja. Orang lain kurang. Itu orang bebal tuh begitu. Dia sulit melihat balok di kepala dan lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain. Itu orang bebal. Orang bebal yang keempat itu tidak suka pengetahuan. Bahkan tidak memiliki pengetahuan dan tidak suka mencari pengetahuan. Nih jemaat Tuhan yang terkasih.
Zaman milenial, informasi terbuka dengan sangat luas. Saudara bisa dapat informasi dari Instagram, dari apa lagi? Dari Facebook, dari WhatsApp, dari apa? TikTok, dari YouTube. Tapi ada banyak orang, mereka memakai platform itu cuma untuk menikmati, tidak untuk belajar. Di sini kurangnya. Padahal kan di YouTube itu tutorial tuh banyak sekali. Bertambahnya usia, manusia itu cenderung malas untuk kembali belajar sesuatu yang baru. Makanya ada generasi-generasi yang sudah lebih senior, mereka sulit sekali pakai handphone. Sebenarnya bukan karena keterbatasan otak mereka, fakta mengatakan karena mereka membatasi diri untuk mengerti lebih dalam. Karena faktanya saya banyak ketemu orang yang sudah lansia, mereka juga cakap dalam memakai smartphone. Mereka juga lihai mengetahui gadget-gadget baru. Kenapa? Karena mau belajar. Nah, orang bebal itu salah satu cirinya nggak suka belajar. Jadi kalau dia nggak ngerti, ya udah, saya nggak mau tahu saya nggak bisa saya nggak paham Contoh misalkan, coba belanja secara online. Aduh nggak deh, nggak. Jadi dia nggak bisa, bukan karena nggak diajari, tapi karena memang dia nggak mau terima ilmu baru. Ada orang kan yang gak mau pakai ATM, udah diajarin. Dia udah menaruh pikiran di kepalanya, saya gak ngerti. Udah saya gak ngerti, saya gak paham, saya gak mau tahu. Model kayak gini orang bebal. Orang bebal itu kalau disuruh bisnis setengah mati saudara. Kamu kenapa? Ya saya butuh pekerjaan. Ayo sekarang bisnis. Ya bisnis apa? Saya gak bisa. Jualan beras. Susah, saya gak pernah gini. Ya kalau gitu jualan voucher aja. Saya gak, nanti kalau gini orang bebal tuh begitu. Terlalu banyak excuse dalam hidupnya. Coba deh saudara selidiki deh. Tilik hati saudara. Sikap dan tabiat saudara itu seperti apa. Yang kelima, orang bebal itu cirinya suka mengumbar perkataan yang sia-sia. Kata dan kalimatnya itu cenderung sia-sia. Ada aja hal-hal yang gak guna gitu dia bicarain. Orang bebal itu seringkali membuang waktu untuk sesuatu yang gak ada arti. Nah itu dia. Itu orang bebal itu. Pak, nongkrong tuh boleh. Tapi mbok ya ada prioritas. Ini enggak nongkrong dari pagi sampai malam. Sampai mau kena paru-paru basah cuma kadang-kadang. Padahal yang diomongin juga gak jelas. Ngomongin pemerintah ngalor ngidul lah. Gak ada artinya gitu. Makanya Alkitab katakan, biarlah kita seperti pohon di pinggir aliran air. Maksudnya apa? Dengar firman. Itu ada ilmunya, ada kekuatannya, ada pemulihannya. Dan apa yang dibahas itu gak sia-sia. Itu yang bagus saudara. Orang bebal itu tidak suka hikmat. Nah, yang ketujuh, orang bebal cirinya suka mengeluarkan isi hati secara berlebihan. Ya, orang kalau bebal itu kalau ngomong, dia ya udah ngomong aja. Berlebihan. Kalau dia nggak suka, berkali-kali dia ungkap ketidaksukaannya. Orang kalau bijak, ya dia simpan. Dia perkatakan apa yang perlu dia perkatakan. Saya mau bahas lebih panjang tentang ciri orang-orang yang bijak itu nanti ya, next ya, dalam tema yang berikutnya. Orang bebal itu mudah melampiaskan nafsu. Ini yang gawat nih, mudah melampiaskan nafsu. Jadi apa yang dia suka, apa yang dia mau langsung aja. Waduh, kalau dia suka handphone, dia gak mikir panjang, yang penting dia suka. Pikiran dia cuma sederhana, saya mau, saya pengen, saya beli. Udah dikasih tahu nanti kamu ngutang terlalu banyak, duit kamu nanti beli langsung habis, nanti kamu nggak punya uang, nanti kamu nggak ada dana darurat, nggak ngerti dia. Yang penting saya suka saya beli. Orang bebal kayak gitu. Dia kalau udah suka sesuatu nggak bisa terkontrol, dia nggak bisa lebih dulu memilah positif negatifnya apa, konsekuensinya seperti apa. Coba deh Pak, Bu, tilik deh hati saudara. Saudara tipe seperti itu nggak? Orang yang cuma ngikutin nafsu gitu. Kalau udah mau sesuatu nggak mikir panjang, pokoknya ayo jalan aja. Contoh nih di tengah pandemi. Udah tahu di luar bertebaran nih wabah. Udah saya pengennya jalan-jalan, saya pengennya ke mall, saya pengennya begini-begini. Orang bebal gitu. Jadi dia harus kebentur dulu baru ngerti. Dia harus jatuh dulu baru sadar. Yang berikutnya, orang bebal itu biasanya tidak jujur. Karena dia sulit mengakui apa yang benar. Yang ke-10, tidak suka pada pengertian. Jadi dia gelisah kalau di ruang ibadah dengar firman atau di tempat pembelajaran, dia gelisah. Dia ngerasa dia udah ngerti. Orang bebal itu kalau dengar firman kayaknya buat orang lain aja. Jadi dia dengar firman nih. Oh iya, ini bagus nih firmannya nih buat Pak Joko nih. Ini bagus nih firmannya nih buat Bu Tini nih. Ini firmannya bagus nih, ini buat Pak Yohanes nih. Dia mah gak pernah kena, ya kan orang lain aja kena. Itu orang bebal gitu.
Orang bebal suka meremehkan kata-kata bijak. Dan yang paling terakhir, orang benar menganggap diri sendiri paling bijak. Coba buka Amsal. Amsal 17 ayat yang ke-12. Lihat apa kata Alkitab. Amsal 17 ayat yang ke-12. Perhatikan. Ini Salomo sampai pakai kata-kata yang sangat-sangat hiperbola ya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Baca nih. Daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saudara, ini Salomo bilang bahwa lebih baik ketemu beruang betina yang kehilangan anak. Saudara ngerti ya? Beruang itu binatang yang buas. Yang jantan sudah buas, yang betina lebih buas, ditambah dia kehilangan anak. Itu binatang beruang itu kalau dia udah kehilangan anak lalu lagi cari induk, gimana sih kalau cari anaknya? Waduh, dia rombak-rambik. Tapi Salomo bilang lebih baik ketemu yang begitu daripada ketemu orang bebal. Bayangin saudara. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu zaman hakim-hakim di Israel itu, zaman itu karena memang tidak ada yang memiliki wibawa seperti Musa dan Yosua. Jadi nggak ada lagi penerus kepemimpinan dari Musa, Yosua itu nggak ada lagi. Jadi diangkatlah hakim pada waktu zaman Israel itu untuk menjadi apa ya, pemimpin yang informal lah gitu, bukan formal, informal. Jadi mereka dipilih karena kelebihan, karena apa ya, karena rakyatnya sepakat orang ini akan menjadi pemimpin bagi kami. Nah, Simson itu menjadi hakim dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka sedang ada dalam bahaya yang besar. Di mana mereka ditindas oleh orang Amon dan orang Filistin. Tapi sebagai nasir Allah, sebagai orang yang dipilih dan dikhususkan Tuhan, Simson tidak mau dikoreksi. Dia gak mau dengar, dia bebal. Coba lihat Alkitab saudara. Hakim-hakim 14 ayat 3. Hakim-hakim 14 ayat 3. Jadi Simson ini enggak apa ya, dia tuh kuat dan perkasa, tapi tidak diimbangi dengan tabiat, enggak diimbangi dengan sikap hati yang benar. Lihat Alkitab bilang apa? Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson, nah ini jawaban orang bebal kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Padahal dalam Ulangan, jadi memang pada zaman perjanjian lama, hukumnya jelas nih, gak boleh menikah dengan orang di luar dari bangsanya. Orang yang bersunat, orang yang keturunan Abraham, sebisa mungkin jangan, bukan cuma sebisa mungkin, tidak boleh mengambil pasangan di luar dari bangsa lain. Coba lihat Ulangan pasal 7 ayat 3. Karena hukumnya jelas, ditulis bukan cuma dalam Ulangan, tapi juga ditulis di dalam Imamat. Perhatikan Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Mereka tuh maksudnya orang goyim. Goyim tuh orang di luar umat pilihan. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jadi hukumnya jelas nih. Bahkan dalam raja-raja setelah masa Simson itu kembali diulang. Coba lihat 1 Raja-Raja pasal 11. Ayat yang kedua, perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Ini bukan cuma nikah nih, bergaul juga gak boleh. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Sama, Salomo juga sama. Kan sebenarnya Salomo tuh raja yang paling baik. Raja yang gak pernah ada peperangan pada masa pemerintahannya. Kenapa dia jatuh? Karena bebal. Dia mengambil istri suka-sukanya dia aja sampai akhirnya dia jatuh ya karena pilihannya. Makanya hari ini tema ini mengingatkan kita, Pak, Bu, coba deh review lagi gitu hidup kita. Apa sih membuat kita hidup dalam kegagalan? Apa sih membuat kita gak lihat rencana dan berkat Tuhan terjadi? Jangan-jangan bukan karena Tuhan gak menyertai, tapi karena kebebalan kita, kedegilan hati kita yang membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Coba deh lebih mau mendengar, Pak. Sebagai suami, Pak, sometimes istri itu Tuhan pakai untuk memperkatakan apa yang menjadi rencananya. Tapi suami bebal selalu menganggap istri lebih bodoh daripada dirinya. Memang secara akademis atau secara akal budi istri kita mah gak lebih pintar dari kita, Pak. Sebagai perempuan mereka mungkin gak lebih pintar dari kita laki-laki. Tapi Mbok ya lebih bijak gitu ketika istri bilang, Pak, kamu tuh jangan pulang malam-malam, Pak. Kamu tuh kalau makan jangan sembarangan, Pak. Kamu tuh jangan suka, kan kita suka ignore ya. Ini ciri orang bebal.
Dia nggak mau mempelajari, nggak mau mengerti. Dia orang bebal tuh langsung ignore. Kamu tuh ngerti apa? Bu, nih saya kasih tahu nih, istri-istri yang suka bebal, dengar baik nih firmannya. Bu, jangan sampai suami kita lebih baik bertemu dengan beruang betina daripada ketemu sama ibu. Ya kan? Alkitab yang bilang, bukan saya. Karena nggak mau dikasih tahu, suami udah bilang, "Ma, kamu tuh tolong orang boleh, kamu kasih uang sama mama papamu boleh, tapi ngomong jangan suka diem-diem. Habis kamu kan gini. Ma, kamu tuh nggak usah ikut-ikutlah kumpulan kayak gitu. Kamu berteman sama mereka kan kita beda kelas. Kalau mereka mungkin ada duitnya, kamu kan terlalu dipaksakan. Ya, aku kan pengen begini. Nah ini orang-orang bebal begitu. Apapun yang dikasih tahu, apapun yang diperkatakan, sebelum engkau tolak, sebelum engkau ignore, dicerna dulu, dipahami dulu, dimengerti dulu. Makanya Mazmur Daud bilang apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Supaya apa? Supaya engkau tidak dikuasai oleh kebebalan saudara. Firman hari ini mungkin gak menyenangkan bagi sebagian orang. Tapi saya berharap setiap saudara yang bisa mendengar baik. Jadi lebih dewasa. Supaya hidup kita tuh berkenan di hadapan Tuhan. Bukan tangan Allah yang kurang panjang, bukan telinganya tidak sanggup dengar. Yang jadi penghalang antara kita dengan Allah kita adalah dosa-dosa kita. Orang bebal bisa jatuh dalam dosa. Orang bebal bisa jatuh dan kehilangan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita belajar. Hiduplah dengan bijak, jangan seperti Simpson. Simpson sombong, dia merasa dia mampu, dia bisa, dia dapat. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda petik saya sebut hebat. Salah satunya ya gembala kita lah. Orang-orang yang secara ekonomi berhasil, orang-orang yang secara otoritas sukses, orang-orang yang memang memiliki kehidupan yang mapan. Orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi kualitas kehidupannya. Saudara tahu gak apa yang saya dapat pelajaran dari mereka? Seringkali mereka mau dengar loh ucapan saya. Seorang anak yang lebih muda dan saya gak punya keberhasilan sebanding dengan mereka. Saya gak punya kesuksesan sama seperti orang-orang tersebut. Tapi beberapa orang yang dalam tanda petik dihormati, diagungkan, disanjung oleh orang lain. Seringkali mereka masih mau dengar ucapan saya. Seorang yang bahkan mungkin tidak sebanding secara akademis dengan mereka. Tidak sebanding dengan kualitas hidup dengan mereka. Tapi kenapa mereka mau dengar? Sederhana, karena orang bijak akan memahami hal-hal yang kecil. Tidak selalu hal yang besar. Mereka mulai memahami dari hal yang kecil. Karena Alkitab juga katakan, orang yang setia dalam perkara kecil akan memperoleh kepercayaan mendapat perkara yang besar. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba doa bagi setiap jemaat Tuhan. Firman ini mungkin gak mengenakan bagi telinga sebagian orang. Tapi biarlah kami lebih dewasa untuk mengerti, memahami dan meresapi, meremakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami sebagai orang percaya. Jangan sampai kami seperti Simpson. Tuhan pilih menjadi seorang hakim. Tuhan pilih menjadi seorang nazir Allah. Tuhan berikan kekuatan, kelebihan dari orang semua, dari orang sekitarnya. Tapi karena kebebalannya, hidupnya hancur dan mati bersama dengan musuh-musuhnya. Hari ini kami belajar Tuhan untuk hidup lebih baik. Doa kami seperti Mazmur Daud berkata, ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama jemaat Tuhan yang mau belajar untuk meninggalkan hati kita yang penuh dengan kebebalan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.